Kaki palsu merupakan alat yang digunakan untuk menggantikan peran kaki yang hilang atau cacat akibat berbagai penyebab, seperti penyakit, kecelakaan, amputasi, atau cacat bawaan lahir. Penggunaan kaki palsu ini diharapkan dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Perkembangan teknologi turut memengaruhi dunia medis, termasuk di bidang terapi okupasi. Salah satu aspek penting terapi okupasi pada pasien yang kehilangan anggota gerak tubuh adalah pembuatan dan pemasangan alat gerak tubuh prostetik, seperti tangan atau kaki palsu. Penggunaan alat bantu ini memiliki peran penting, agar pasien yang kehilangan anggota gerak tubuh aslinya bisa beraktivitas dan bekerja dengan baik serta hidup lebih mandiri. Namun, agar alat bantu ini dapat berfungsi secara optimal, para pengguna kaki palsu perlu mengetahui cara merawat kaki palsu dengan baik dan benar. Dr. Berry, selamat datang. Selamat datang ke Rumah Sakit Kalbintan Medika. Ya. Kali ini acara podcast dengan Dr. Berry, spesialis rehab medik. Ya, Dok ya. Dokter, dari awal aku lihat gelar dokter. Dokter ini kan spesialis rehabilitasi medik, tapi singkatannya itu SPKFR. Betul. Kayak nggak nyambung ya, Dok ya? Karena gini dok, misalnya nih, kalau spesialis penyakit dalam kan SPPD, bedah saraf SPBS. Betul. Ini kenapa rehabilitasi medik SPKFR? Itu pertanyaan dulu dok. Baik. Oke, dok. Jadi perkenalkan saya Dr. Beranto Agustian, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke. Jadi SPKFR itu ya dok? Ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ada dua unsur di situ, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kalau kedokteran fisik itu berarti kami dokter SPKFR itu menggunakan dalam diagnosis dan manajemennya, dia tidak hanya menggunakan agen-agen yang konvensional seperti kalau kita biasa dengar kan kalau nggak dapat obat dioperasi, obat dioperasi, itu yang biasa konvensional yang kita sering lihat. Nah, kalau kami menggunakan agen-agen fisik, karena kedokteran fisik, jadi kita dalam diagnosis dan manajemennya kita menggunakan agen-agen fisik seperti modalitas ada, mungkin bisa dilihat mungkin ada di agen-agen fisik seperti laser, di sinar, kalau orang-orang awam mungkin dikasih listrik, agen-agen fisiknya seperti itu. Yang selanjutnya adalah latihan atau exercise, karena kita exercise ini sudah masuk dalam salah satu penata laksanaan terapeutik. Maksudnya adalah exercise is also a medicine gitu. Jadi latihan itu juga sebuah pengobatan dengan latihan yang terstruktur yang nanti bakal kita resepkan seperti itu. Gitu. Yang kedua adalah rehabilitasi. Nah, yang sering didengar adalah yang rehabilitasi ini adalah bagaimana kita mengubah atau memproses orang yang memiliki keterbatasan fungsi dalam tubuhnya menjadi orang yang bisa berfungsi secara optimal. Fungsi optimal itu adalah yang paling maksimal yang bisa dia capai. Bukan berarti harus bisa berfungsi normal seperti sedia kala, tapi seoptimal mungkin. Jadi prosesnya ada proses rehabilitasi, mencapai dari yang lainnya dia tidak berfungsi di segala aspek ya, sehingga dia bisa berfungsi maksimal seoptimal mungkin. Gitu. Berarti arti dari singkatannya itu ya dok, lebih ke fisik dan rehabilitasi gitu ya. Ada penggunaan alat-alat yang fisik selain dengan obat tentu kita pakai, kita juga memakai obat, tapi kita pendekatannya berbeda dengan dokter-dokter yang sudah konvensional. Ada obat, biasa kalau ada obat operasi seperti itu. Berarti ini spesialistiknya berbeda ya dok dengan yang lainnya. Baik. Mungkin kayaknya sahabat Intan Medika di luar sana belum semua familiar dengan spesialis KFR ini ya dok ya. Nah dok, peran dari spesialis rehab medik ini menangani untuk kasus atau penyakit seperti apa? Ya ini juga Mas sebenarnya ilmu yang baru, ilmu yang baru yang masih terus berkembang. Mengapa saya katakan ilmu yang baru? Pertama karena memang
peran dokter SPKFR, peran dokter rehab medik kita singkat seperti itu ya, itu lebih banyak terdeteksi atau dikenal atau mulai dipertimbangkan untuk masuk ke dalam ranah pelayanan kedokteran itu, mengingat pada saat sekarang ini banyak dengan kemajuan teknologi, Bu ya, dengan kemajuan teknologi, tentu pelayanan kesehatan akan semakin lebih bagus lagi. Namun ada sedikit yang harus kita perhatikan bahwa tingkat orang-orang yang mengalami disabilitas akibat kemajuan teknologi itu semakin tinggi. Sebagai contoh gini, ada yang mungkin kena stroke atau dioperasi, mungkin dia sembuh dari stroke-nya, tapi dia meninggalkan gejala sisa. Ada yang lumpuh, atau nggak bisa makan, atau tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi, atau tidak bisa BAB. Nah, hal itu yang mungkin sekarang ini mulai ada pendekatan ke situ. Disitulah penting kedokteran rehabilitasi, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan juga kalau kita bicara penyakit juga banyak. Jadi kita kalau sekarang ini mungkin bisa dikatakan rehabilitasi itu multidisiplin, lintas disiplin lah. Dari rehabilitasi anak, rehabilitasi muskuloskeletal, kalau ada cedera, kalau ada keluhan sakit pinggang, sakit otot seperti itu, ada patah tulang misalkan, atau habis pasca operasi, atau pada kasus-kasus gangguan neuromuskular seperti stroke, HMP, kemudian kasus-kasus dengan nyeri hebat, atau kasus-kasus yang misalkan cedera olahraga, itu kan butuh rehabilitasi tuh, untuk proses rehabilitasi. Kemudian pada kasus-kasus lansia, kita juga terlibat di situ. Kasus lansia misalkan kasus yang memang sudah tidak bisa kita sembuhkan lagi, karena lansia kan memang sudah mulai prosesnya, maka kita juga masuk ke sana. Rehabilitasi. Dan yang kita rehabilitasi bukan hanya pasiennya, tapi kita holistik, termasuk dengan keluarganya, lingkungannya, seperti itu. Dan kita lintas disiplin biasanya, jadi kita melibatkan keluarga, kita melibatkan tenaga fisioterapis, kita melibatkan tenaga-tenaga yang lain, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Oh, berarti dia luas ya, Dok ya? Luas sekali. Mungkin yang diketahui orang-orang di luar sana itu cuma sekedar fisioterapi. Betul. Misalnya yang tadi dokter bilang tuh ada cedera otot, misalnya habis olahraga, cedera otot cuma atau sakit pinggang, datang ke fisioterapi, ternyata bisa ruang lingkupnya tuh luas dan mencakup segala umur ya, Dok ya, sampai yang tadi dokter bilang ada disabilitas anak-anak tuh, misalnya contohnya kayak autis atau betul. Karena ya tadi saya katakan, karena semakin kemajuan teknologi, maka pendekatan bahwa butuh ada dokter lain yang mengayomi hal-hal yang bersifat disabilitas, karena kita memang dekat dengan kondisi yang disabilitas, itu sangat besar sekali, sehingga rehabilitasi itu memang lintas usia, lintas penyakit, semua penyakit yang memiliki konsekuensi atau kecenderungan ke masalah gangguan fungsional, itu membutuhkan dokter rehab, termasuk misalkan ada orang-orang yang kecelakaan misalkan atau amputasi, nah itu juga sudah pasti, karena dia pasti akan mengalami keterbatasan di situ. Oke, tadi dokter ada menyebut mengenai amputasi. Amputasi itu berarti yang kaki kepotong itu ya, Dok ya? Iya, kehilangan sebagian anggota tubuh, anggota gerak ya. Iya. Ini kita fokusnya berarti kaki ya? Nah, dari semua tadi yang dokter bisa tangani oleh SPKFR, sepertinya untuk hari ini podcast kita fokus bicara tentang rehab amputasi ya, Dok ya? Kayaknya banyak kejadian nih pasien-pasien, terutama yang kecelakaan atau istilah trauma ya, Dok ya, yang kehilangan anggota kakinya. Nah, peran dari spesialis rehab medik ini untuk pasien-pasien seperti ini nih seperti apa, Dok? Untuk perannya sendiri itu,
faktor utamanya adalah kita meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya. Nah itu falsafah kami atau filosofi kami adalah gimana caranya kita supaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin dengan apapun kondisinya ya. Nah, salah satunya adalah apabila orang tersebut diamputasi kakinya, kita maksimalkan fungsinya. Fungsi kakinya untuk apa? Untuk berjalan kan berarti kan ya. Nah, berarti kita tingkatkan fungsi jalannya. Baik itu dengan alat bantu. Alat bantu itu misalkan contohnya kursi roda ataupun tongkat ataupun tongkat juga macam-macam ya. Ataupun dengan alat ganti. Alat ganti ini adalah seperti prostetik. Alat ganti berarti kaki palsu. Alat ganti, jadi kakinya kita ganti dengan kaki palsu seperti itu. Dan kita juga mulainya tahapan rehabilitasi itu tidak hanya setelah dioperasi, tapi dari awal. Dari awal kita pencegahan, kalau memang sudah terjadi amputasi, berarti kita percepat kesembuhannya, kesembuhan luka di operasinya. Kemudian kita maksimalkan kemampuan atau motivasi atau kondisi fisik beliau agar siap dan mau menerima kondisinya, dan kita rencanakan planning untuk memulai tahapan rehabilitasi hingga di ujungnya adalah kita kembalikan fungsinya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang bisa dia capai. Bisa dengan kaki palsu, bisa dengan tanpa kaki palsu. Alat bantu yang lain. Alat bantu yang lain seperti itu. Jadi tujuannya, pokoknya intinya dia kehilangan anggota gerak kaki, tetapi dia harus bisa semaksimal mungkin tetap melakukan aktivitas, bisa bergerak. Bisa bergerak. Ya. Apapun nanti bantuan. Apapun nanti bantuan. Apakah harus dengan kaki palsu atau tanpa kaki palsu. Ya, gitu betul. Ya. Betul. Nah dok, kita kilas mundur dulu. Oh, baik. Kenapa bisa pasien ini terjadi atau dilakukan amputasi? Oh ya. Nah, penyebabnya apa sih dok? Selain trauma ya, kalau kecelakaan ya oke lah ini ya. Apakah selain kecelakaan itu bisa pasien itu kehilangan kaki palsu. Kakinya ya? Kalau dari etiologinya atau penyebabnya kan kita bisa bagi secara ringkas ada dua aja. Kalau tidak trauma, berarti non trauma. Kalau trauma sudah jelas, tabrak mobil, kecelakaan, udah. Dokternya nyarankan operasi, udah operasi. Yang kedua bisa jadi karena yang tidak trauma. Tidak trauma ini bisa karena kondisi penyakit tertentu. Misal contohnya adalah infeksi kaki. Infeksi kaki, kakinya luka, kemudian infeksi, kemudian menghitam seperti itu mungkin. Kemudian dokternya mengharuskan untuk diamputasi karena tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Atau misalkan pada kasus-kasus contoh infeksi tadi, contoh pada kasus kencing manis misalkan. Kencing manis kita bisa kenal kita bisa kenal misalkan kasusnya seringnya adalah gangren diabetikum. Kasusnya kadar gula yang tinggi menyebabkan saraf-sarafnya terganggu sehingga akan diamputasi nanti. Itu juga jadi salah satu penyebab diamputasi. Jadi tidak hanya trauma saja. Contoh kayak yang pasien penyakit diabetes ya dokter. Penyakit diabetes misalkan amputasinya itu bisa cuma jari kakinya saja. Jari kakinya saja. Atas tergantung dari lukanya itu ya. Ada kasus-kasus juga kelainan pembuluh darah atau kelainan darah juga masih bisa berisiko untuk diamputasi. Berarti kalau bagi teman-teman lah yang di luar sana yang ada luka itu yang di kaki itu jangan disepelekan sebenarnya dok ya. Itu bisa paling fatal itu bisa potong kehilangan. Ya amit-amit lah ya. Iya ya dok ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk kasus amputasi yang tadi ya dok ya, amputasi kaki, sampai harus ada amputasi kaki itu, apakah semua kasus amputasi kaki itu bisa digantikan dengan kaki palsu dok? Ya. Itu pertanyaannya memang bisa iya dan tidak jawabannya. Kita bahas yang iya dulu. Jadi di situ pentingnya sebenarnya peran dari kami, dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk menilai apakah seseorang ini adalah seorang yang memiliki bahasanya kandidat, kandidat untuk kita pasangkan kaki palsu atau tidak kandidat seperti itu.
Nah, kalau seorang yang memiliki kandidat di kaki palsu, kandidat kita pasangkan kaki palsu, maka kita mengevaluasinya biasanya dari dua hal. Pertama adalah dari orangnya secara keseluruhan. Keseluruhan ini yang pertama adalah yang sudah pasti adalah motivasinya, kondisi fisik dan mental, motivasinya. Nah, kedua adalah kemampuan fisik, kebugaran fisiknya. Kenapa kebugaran fisik? Ya karena kalau kaki palsu berarti kan bukan kaki dia. Kaki palsu berarti kaki tambahan, kaki tambahan yang memiliki berat, memiliki berat tertentu kan, semakin tinggi semakin berat. Kemudian sehingga ketika kita menggunakan kaki palsu, kita harus memiliki tubuh yang fit, gitu. Agak bisa terbawa. Kakinya. Nah, makanya ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia memang sudah tua, sudah lanjut usia, atau sudah memiliki banyak penyakit-penyakit tertentu, tidak kita rekomendasikan untuk itu, sehingga harus dinilai. Tidak semua orang yang memiliki penyakit juga harus boleh pakai kaki palsu, tidak. Nah, yang kedua adalah kondisi luka kakinya, kondisi bahasa kitanya stam. Bahasa stam itu adalah ujung kaki yang kepotong. Nah, itu juga harus kita nilai. Pertama di bagian mana? Di bagian mana? Di ujung kah? Atau di paling sampai pangkal paha? Atau sampai ujung jari kaki? Atau jempol kaki misalkan? Itu kan kita harus nilai. Kemudian lukanya sudah sembuh atau belum? Ya, lukanya atau sudah sembuh atau belum? Apakah ada gejala sisa di luka di ujung yang bekas itu? Apakah ada rasa nyeri? Apakah ada gangguan sensibilitas di situ? Sehingga kalau ada gangguan sensibilitas misalkan ya bisa copot karena dia tidak terasa lagi kan? Gitu. Kemudian bentuknya juga harus kita nilai. Bentuk dari ujung kaki palsunya, karena kaki palsu itu kan nanti akan masuk ke dalam ujung kaki kita. Ketika bentuknya tidak baik, bisa jadi dia sakit. Karena kalau misalkan ujungnya tulang, misalkan tanggap sudah nonjol, kalau kena si kaki palsunya akan sakit. Nggak enak, dilepas juga ujung-ujungnya. Atau misalkan pada orang yang gangguan kulit, misalkan semakin banyak gesekan, nanti malah iritasi, ujung-ujungnya nggak dipakai juga. Ada gangguan yang DM yang tidak terkontrol misalkan, ketika dia dipakai, lecet, ujung-ujungnya luka lagi dipotong lagi, jangan sampai begitu. Sehingga penilaiannya banyak. Jadi persyaratan untuk bisa menentukan bisa apa enggak itu tuh enggak gampang ya, Dok ya? Tidak gampang. Bukan berarti misalnya, oh aku udah diamputasi, aku harus mau pakai kaki palsu. Enggak seperti itu ya, Dok ya? Tidak seperti itu. Kita bicara yang ideal. Kalau kita bicara ideal, kita selalu mengamati risk and benefit-nya, atau risiko dan manfaat yang akan ini. Kalau memang kita anggap, kita nilai dia ini memang tidak kandidat, maka kita alihkan tata laksana kita ke hal lain yang membuat pasien tetap bisa beraktivitas. Misalkan contohnya tadi menggunakan alat bantu. Alat bantu bisa kursi roda, bisa tongkat. Itu juga ada prosesnya, tidak langsung setelah dikasih beli di toko alat kesehatan bisa langsung jalan. Tidak semudah itu. Pasti prosesnya akan dilalui oleh pasien. Pasti prosesnya juga panjang, terkait motivasi, terkait kemampuan otot-ototnya dalam menggunakan tongkat itu, terkait dengan endurance atau daya tahan dia. Kalau misalkan dia lah cuma jalan dari tempat tidur ke depan rumah mungkin nggak apa-apa. Kalau dia pakai seumur hidupnya buat bekerja, tentu dia harus punya skill untuk mengoperasikan di berbagai macam permukaan, di jalan, di toilet, di tempat yang becek misalkan, itu harus punya skill. Atau tangga, itu harus dilatih kan, nggak bisa langsung langsung bisa gitu. Tadi dokter menyebut mengenai motivasi. Tadi sempat aku potong tadi udah apa-apa. Aku mau nanya itu dokter. Gimana? Ya, mengenai motivasi. Mungkin yang dokter maksud itu yang bersangkutan itu memang benar-benar harus yakin dan komit dia akan pakai alat bantu itu dengan baik gitu ya dok ya. Karena sepertinya kaki palsu itu tidak murah harganya dok ya. Betul.
Betul. Itu yang tadi kan dokter berulang-ulang menekankan mengenai motivasi. Jadi dari salah satu persyaratan itu adalah pasiennya itu memang dia termotivasi, ya saya mau pakai ini dan saya akan latih bahwa saya akan pergunakan alat bantu ini dengan baik. Ya dok ya. Apakah dokter pernah menemukan pasien kasus dia sudah dibuatkan kaki palsu, sudah dilatih sedemikianlah dengan temannya dokter ya sebagai SPKFM. Pas di tengah-tengah jalan dilepas sama dia. Oh, sorry, justru. Saya ini flashback dulu ya. Tadi terkait dengan motivasi tadi. Motivasi itu juga selain memang dia harus komit dengan apa yang kita berikan, motivasi itu yang saya masukkan adalah bagaimana acceptance dia ketika dia mendapati dirinya sudah kehilangan anggota tubuhnya. Banyak yang memang tidak siap untuk itu, sehingga dia jatuh ke fase stres, jatuh ke fase depresi, sehingga dia tidak bisa melanjutkan aktivitasnya. Jadi banyak depresi sudah tidak bisa kita lakukan terapi. Karena itu kita harus mulainya dari awal dulu. Kita bangkitkan dulu emosinya, bangkitkan dulu kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, supaya dia sudah siap untuk menerima bahwa memang dia sudah kehilangan anggota tubuhnya. Nah, setelah dia siap, maka dia harus komit. Dia harus komit dengan program yang kita berikan. Kadang-kala banyak yang tidak siap untuk mendapati bahwa dirinya tidak mendapatkan kaki palsu. Sebagai contoh tadi, ada yang sudah kita katakan bahwa ibunya atau bapaknya ini sudah tua, sudah dipakai kaki palsu pun tidak ada manfaatnya lagi. Malah akan merugikan bapaknya. Kita anggap setelah kita nilai, bapaknya lebih baik menggunakan kursi roda atau menggunakan tongkat, sehingga dia tidak siap untuk menerima itu. Dia tetap pengennya ngotot, pengen kaki palsu. Itu justru nanti kalau memang penilaian kita seperti itu, justru nanti pada saat dia memang sudah dipakai kaki palsu, justru nanti akan sia-sia saja. Sia-sia itu memang baru tahu, oh ternyata susah ya. Susah karena memang tidak tahu, ternyata dia cuman datang ke bengkel pembuatan kaki palsu, dipasangkan, setelah dipasangkan, susah ya, ya udahlah dibuka lagi, udah sia-sia waktu, sia-sia dana, biaya, dana juga, emosi juga tersedia. Ada juga yang kita sudah resep kaki palsu, kita yakin bahwa dia ini kandidat nih, kaki palsu nih, sudah kita berikan, kita pasangkan, ternyata di dalam perjalanannya dia tidak melakukan anjuran-anjuran yang kita berikan, sehingga balik lagi kaki palsunya tidak dipakai lagi, tidak kontrol, kemudian dia merasa kulitnya jadi gatal atau jadi malah timbul infeksi dan tidak kontrol, sehingga langsung lepas kaki palsu, ujung-ujungnya dibuang lagi. Seperti itu. Atau malah ada yang memang tidak kandidat, dia ngotot pakai kaki palsu, ya memang ujung-ujungnya memang tidak. Iya, sia-sia saja. Cuma untuk memenuhi egonya saja. Aku mau, ternyata pas sudah dijalankan sia-sia. Iya. Dan kalau untuk pembuatan kaki palsu itu sendiri di Kepulauan Bangka Belitung ini bisa dilakukan nggak, Dok? Ya. Jadi kalau di Bangka Belitung ini memang belum ada bengkel kaki sepatu, bengkel kaki palsu atau bengkel ortotik prostetik ya, karena bengkel ortotik prostetik itu bukan hanya kaki palsu. Jadi banyak, ada yang bikin tangan, ada yang bikin brace itu bikin ortotik, misalkan untuk skoliosis, ada yang ada yang untuk gitu ya, kemudian ada yang misalkan pada kasus yang CTS misalkan carpal tunnel syndrome, ada yang brace splint untuk tangan, itu kan semuanya custom, semuanya dibikin. Nah, itu memang belum ada di Bangka Belitung. Tapi memang karena kita juga sudah banyak kerjasama dengan bengkel ortotik prostetik dari luar, kita bisa kerjasama dengan mereka. Kita bisa dengan kita datangkan orangnya ke sini untuk dibuatkan kaki palsunya, atau kita
ukur kaki palsunya, kemudian kita kirimkan datanya keluar, nanti juga bakal mereka yang bikin. Begitu juga. Termasuk dengan tadi kursi roda misalkan. Ada yang hidupnya memang sudah seumur hidup dengan kursi roda. Karena kursi roda itu juga sebenarnya kan custom, harusnya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan kita. Kalau yang dijual di toko, itu kan yang biasa, satu ukuran. Tapi coba kita renungkan, bagaimana kalau ada orang yang seumur hidupnya sudah harus di kursi roda? Ya berarti dia harus hidupnya dengan itu. Berarti sama seperti bajunya harus pas. Kursi rodanya juga seperti itu. Bajunya, kalau baju kan ada ukuran S, L, M, ML. Kadang-kadang kan kalau kita beli M, kegedean. Karena ukurannya kan berbeda-beda tiap orang. Tapi kalau kursi roda, misalkan contoh kursi roda ya, kalau kita bikin, itu kan sudah pas untuk dirinya sendiri. Karena kita ukur dia untuk dirinya sendiri. Dan kita sesuai dengan permintaannya. Kursi roda juga bisa kita custom. Kita custom memiliki meja atau memiliki alat lain, memiliki sabuk, memiliki seat belt, itu semuanya bisa kita custom. Termasuk dengan kaki palsu tadi. Karena kondisi orang juga berbeda-beda. Tingkat kehilangan anggota kaki juga berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bentuk ujungnya mungkin bulat, ada bentuknya lonjong, ada bentuknya apa, atau mungkin kekuatan ototnya berbeda, atau mungkin ada yang mungkin dia sudah tidak fleksibel lagi otot-otot di atasnya, yang bagian atasnya, itu bisa kita nilai dan kita sesuaikan. Makanya untuk kaki palsunya juga kita sesuaikan, kita custom sesuai dengan yang untuk dia. Sesuai dengan kondisi pasien itu lah. Kondisi pasien itu. Berarti pada saat pembuat, walaupun tidak ada di Kepulauan Bangka Belitung bengkelnya, tetapi kita pasiennya tidak harus keluar dari Bangka Belitung ya dok. Dari dokter bisa bantu mengukur atau dari merekanya bisa datang untuk itu sangat bisa sekali. Sudah pernah saya lakukan. Jadi sudah bukan hal yang baru, jadi sudah bisa kita lakukan. Gitu. Sip. Berarti teman-teman yang ada kasus serupa sudah tidak ragu-ragu lagi kalau misalnya memang menjadi kandidat untuk pembuatan kaki palsu Kita nilai dulu, dan memang kalau di kebanyakan juga pasien-pasien yang sudah saya nilai dengan kamutasi memang sebelum kita masuk ke bikin kaki palsunya, memang motivasinya kebanyakan memang masih jauh. Masih jauh di fase acceptance-nya, fase penerimaannya, banyak yang belum. Memang butuh waktu. Banyak yang masih berada di belakang, sehingga program terapinya belum bisa maju. Sedangkan kita kalau seperti yang saya katakan kan, kaki palsu itu berat, punya beban, punya masanya, sehingga kekuatan otot yang menggerakkan kaki itu, yang bagian atasnya, kemudian kelenturan, kemudian daya tahan orangnya untuk berpindah, itu untuk pindah tempat, misalkan ke pasar atau ke naik tangga, itu kan harus ditingkatkan. Otot yang hilang, bagian bawah yang hilang, bagian atasnya kan harus menggantikan fungsi otot yang udah hilang tadi. Nah itu tidak serta-merta setelah kita pasang langsung bisa jalan. Itu kan harus, makanya saya katakan itu ada fase-fasenya. Harus dilatih, harus kita siapkan, kita programkan untuk memulai sebuah program rehabilitasi yang sifatnya panjang. Dengan ujung-ujungnya adalah, di fase akhirnya adalah bagaimana orang ini bisa fungsinya maksimal, baik itu dengan kaki palsu atau tidak dengan kaki palsu. Karena kalau kita lihat di film-film, kayaknya mudah ya dok orang jalan dengan kaki palsu. Padahal sebenarnya prosesnya itu panjang ya dok. Biar bisa sampai dilakukan. Betul. Nah terkait dengan yang di film tadi film tadi kan kalau kita lihat ada yang robotik nih, ada yang bisa gerak sendiri, ada yang itu memang semakin seiring dengan kemajuan zaman, arahnya memang sudah ke sana. Cuman memang kita di dalam menilai seorang ini adalah seorang yang kandidat atau bukan, juga
setelah kita nilai dia ini kandidat nih kaki palsu nih, kita juga ada penilaian lagi kaki palsu mana yang baik untuk beliau. Kaki palsu yang mana? Apakah kaki palsu yang standar? Apakah kaki palsu yang lebih advance, lebih di atasnya ada namanya K0 sampai K4. K4 itu sampai dikhususkan untuk orang yang memang memiliki aktivitas tinggi, seperti contohnya atlet. Pernah lihat atlet yang bisa lari dengan kaki palsu? Nah, itu kan memang dengan kebutuhan yang memang tinggi, kaki palsunya juga berbeda. Nah, kita siapkan memang dia untuk tingkatan tinggi, untuk sport misalkan. Ada yang memang orang yang saya nggak punya lah dok, saya bukan atlet, tapi yang penting saya bisa jalan di rumah aja. Nah, tentu pemilihan kaki palsunya, part-partnya, item-itemnya juga disesuaikan. Gitu. Karena selain terkait dengan harga, juga terkait dengan kemampuan beliau, kemampuan fisik beliau. Nah, begitu. Kalau memang seorang atlet, kebutuhan untuk melakukan aktivitas, kemampuan untuk prestasinya itu tinggi, ya memang kita harus kejar dia semaksimal mungkin, begitu. Tentu juga pemilihan part-partnya, pemilihan komponen, pemilihan sendi, misalkan sendi ya, pemilihan sendi itu juga harus lebih baik. Gitu. Ada penilaiannya. Iya, baik. Oke, sekarang kita bahas yang bukan kandidat loh. Bukan kandidat, ya, baik. Ya. Nah itu kalau yang bukan kandidat berarti otomatis persyaratan-persyaratan yang tadi itu sudah tidak lulus lah istilah kita ya. Sudah tidak lulus ya, terutama yang tadi sudah tua ya, kekuatan fisiknya pun sudah lemah, dia mau mengelola kaki palsunya pun sudah tidak ada tenaga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut? Setidak-tidaknya tuh yang tadi dokter bilang, semaksimal mungkin masih bisa melakukan mobilisasi, walaupun terbatas, tapi masih bisa, nggak lumpuh-lumpuh banget gitu ya. Betul. Itu gimana tuh? Jadi seandainya pasien ini memang kita anggap bukan kandidat untuk dipasang kaki palsu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengembalikan motivasi pasien, paling penting gitu. Karena berarti dia harus siap hidup dengan ketiadaan kaki palsu. Berarti kaki palsu itu harus diganti dengan alat lain yang memungkinkan pasien ini bisa melakukan aktivitasnya. Seperti misalkan kursi roda yang paling simpel ya, kursi roda, atau misalkan kita dengan tongkat, baik itu biasanya tongkatnya tongkat crutches ya, crutches itu yang dua yang diketek, atau walker itu kakinya 4 yang lebih stabil. Begini tuh dok ya? Ya, bentuknya lebar seperti itu. Ada itu. Tetap mungkin pada kasus-kasus yang untuk orang yang tidak kandidat kaki palsu, tetap ada kita berikan peluang dia untuk menggunakan kaki palsu, tapi bukan untuk jalan lagi, hanya untuk kosmetik bahasanya. Jadi tetap kita berikan kaki palsu, tapi memang kita sudah katakan dari awal, ini tujuannya hanya untuk kosmetik, tidak untuk jalan lagi. Nah, supaya bapaknya tenang, bapaknya senang, tapi memang ini tidak bisa buat jalan, tidak bisa buat berdiri, tidak bisa buat jalan seperti itu. Nah, untuk orang yang tadi, untuk yang bukan kandidat, yang harus kita berikan alat bantu, nah, maka yang harus penting adalah melatih skill dalam menggunakan alat bantu tadi. Nah, skillnya kan memang harus bertahap, sama seperti kita belajar untuk menumbuhkan skill, itu harus ada tahapannya, harus kita latih orangnya. Misalkan contohnya adalah ketika kita melatih seseorang menggunakan crutches yang di sini, itu kan berarti kan kekuatan tangannya kan harus kuat untuk memindahkan tubuh dengan satu kaki dan tambahan 2 alat bantu tadi. Nah, berarti kita membutuhkan anggota gerak atas, itu juga harus dilatih. Kekuatan tangannya juga harus baik. Kita harus latih dia kekuatan tangannya. Kemudian kekuatan kaki yang tinggal 1, kita juga harus latih juga, karena kakinya cuma 1 buat berpindah, buat menumpuk. Nah, kemudian skillnya kita harus latih juga. Skillnya gimana dok? Skillnya berarti skill dalam berpindah dari tempat tidur ke lain, ke kursi misalkan,
atau ke tempat yang paling bawah misal, atau ke tempat yang paling tinggi misalkan. Itu namanya transfer. Transfer di beda permukaan. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita kaki palsunya awalnya sudah amputasi, tidak punya satu kaki, dia harus bisa mandiri untuk transfer menggunakan kedua tangannya atau ditambah dengan kaki. Kemudian ambulasi. Ambulasi ini adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya ambulasi. Misalkan dari sini saya mau pindah ke situ misalkan. Itu namanya ambulasi. Nah, itu yang menggunakan alat bantu tadi. Bisa menggunakan kursi roda, bisa menggunakan crutches, bisa menggunakan walker. Pemilihan alat-alat itu juga kita sesuaikan dengan kemampuan pasien. Bukan pilihan dalam arti saya mau pakai ini aja, karena tujuan kita adalah meningkatkan kualitas hidup dia semaksimal mungkin. Maka kita nilai dia ini mampunya sampai mana, dia ini seidealnya menggunakan apa, apakah memang menggunakan crutches ataupun memang ya sudah dia menggunakan kursi roda saja. Seperti itu. Kursi roda pun juga ada teknik. Kursi roda yang kita masukkan ini adalah tidak berarti pasiennya duduk di kursi roda terus minta dorong orang lain di belakang. Tidak, itu dia cuma numpang duduk. Yang kita masukkan di sini adalah pasiennya mampu mandiri menggunakan kursi roda. Menggunakan kursi roda. Jadi pasiennya mampu willing itu menggerakkan rodanya secara mandiri, seperti itu. Tidak didorong sama orang ya, Tidak didorong sama orang. Seperti itu. Ada mungkin pada kasus-kasus yang sudah tua, kehilangan anggota kaki dua-duanya misalkan, dua-dua kaki, dan level amputasinya mungkin lebih di atas, sehingga kita pertimbangkan untuk dia menggunakan kursi roda. Maka penggunaan kursi roda yang kita anjurkan. Kursi roda pun kita bikin. Yang tadi dokter bilang customize itu kita bikin customize tadi. Bagaimana supaya dia bisa willing sendiri, bisa menggunakan kursi roda sendiri, bisa tetap ke pasar, bisa tetap beraktivitas, bisa beraktivitas. Dengan kursi roda ya. Betul. Sayangnya memang di sini memang tingkat kepedulian atau tingkat pengetahuan kita mengenai disabilitas itu, konsep disabilitas itu memang masih sangat minim, sehingga banyak pasien-pasien yang kita katakan amputasi itu jatuh di kondisi yang paling minimal fungsinya. Ya kalau memang sudah diamputasi ya udah di tempat tidur aja. Saya nggak bisa apa-apain. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya sudah kehilangan segalanya. Ya saya bergantung kepada orang lain hidupnya. Betul. Sehingga dan keluarganya juga barangkali dengan pengetahuan yang memang belum cukup, tidak mengetahui bahwa ada hal yang bisa dilakukan. Ya keluarga juga menganggap bahwa itulah yang sebenarnya yang bisa dia tempuh, itulah yang maksimal yang bisa kita lakukan. Sebatas itulah, cuma sembuh, udah begitu. Ya begitu. Dan banyak yang beranggapan bahwa supaya pengen sembuh harus dengan obat, gitu. Sudah diamputasi, masih banyak yang bertanya, dok, apa obatnya dok supaya bisa jalan lagi? Oh tidak ada. Tidak ada obat yang bisa jalan, yang seperti itu. Jadi kita mengembalikan fungsinya juga dengan berbagai modalitas tadi, dengan modalitas fisik, dengan latihan, meningkatkan skillnya, seperti itu. Ya tadi yang seperti dokter bilang masih banyak yang tidak paham mengenai ini. Ya kita berharap dengan podcast ini banyak yang mudah-mudahan terdapat informasinya. Mudah-mudahan. Saya rasa dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah selama ini yang dengan kasus amputasi, banyak yang memang pertama belum paham dengan konsep disabilitas dan konsep apa yang harus kita lakukan pasca amputasi. Betul. Itu juga memang jadi PR kita bersama, baik itu orang dokternya, dokter yang perujuk maupun keluarganya maupun tenaga kesehatan yang lain. Memang belum banyak yang paham. Ada kalanya pasien itu datang ke saya misalkan, dia hanya pokoknya saya datang ke sini katanya bisa dipasang kaki palsu. Udah. Sebenarnya begitu ya dok ya. Seperti itu.
ya itu memang kendala kita, bahwa kalau pasiennya sudah datang seperti itu, maka kita harus memulainya dari awal. Mulainya dari awal, bagaimana supaya meyakinkan si ibu ini bahwa tujuan rehabilitasi bukan kaki palsu sebenarnya, bukan hanya mendapatkan kaki palsu, tapi bagaimana kita mengembalikan, mengoptimalkan fungsi yang sudah hilang seoptimal mungkin, baik itu dengan kaki palsu, baik itu dengan yang lain. Karena banyak yang orang yang kaki palsu yang saya katakan tadi nggak dipakai, dibuang, balik lagi ke kondisi awalnya. Betul. Dokter, jika ada sahabat Intan Medika yang pengen konsultasi ke dokter nih, dokter ada di RSIM hari apa aja, jam berapa, dok? Saya di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika itu setiap hari, tapi by appointment. Dengan janji. Dengan by appointment, bisa di jam 14, jam 4 sore, jam 16 ya. Jam 16, jam 4 sore sampai jam 6. Oke, berarti dengan janji dari Senin sampai Jumat dokter bisa, tapi antara jam 4 sore sampai jam 6 sore ya, dok ya. Takutnya nanti kemungkinan nih pada saat dengar podcast, ada keluarganya atau saudaranya kayaknya bisa nih dikonsultasikan dulu dengan dokter. Saya deh pasca amputasi, dok ya, pengen tahu cerita-cerita atau gali-gali info lah ya, di mana ya bisa ketemu dokter ya di sini. Banyak sekali yang mungkin kurang teredukasi kali kurang teredukasi mengenai bagaimana peran keluarga dan peran dokter rehab terutama dalam meningkatkan fungsi seseorang. Dan itu memang kadangkala memang tidak bisa langsung dengan satu kali terapi atau dengan satu kali pertemuan kita selesai. Makanya saya katakan bahwa kita berbeda dengan dokter konvensional lain. Datang konsultasi, diberikan obat, bisa pulang, ketemu lagi entah bulan depan atau seperti apa. Atau dokter konvensional ada di bedah misalkan seperti itu, dilakukan operasi, dirawat, setelah itu pulang, tidak seperti itu. Maka kalau kita ini memang prinsipnya adalah pertemuan yang kontinu, yang serial dalam menganalisis kemampuan fungsional beliau, kemudian kemampuan fungsi mentalnya terkait dengan kasus amputasi kemampuan kekuatan otot yang masih tersisa, kemudian kemampuan fungsi tubuh secara keseluruhan, kemampuan jantung parunya dalam berpindah tempat, kemudian kemampuan funding terutama, dan motivasi dari pasien dan keluarga ya terutama. Misalkan ada juga pasien yang sudah diamputasi misalkan, tapi memang dia punya gangguan jantung misalnya, kita anggap gangguan jantung. Ya tentunya itu kan amputasinya sudah bagus misalkan, tapi dia punya gangguan jantung, maka itu kan harus kita nilai. Dia ini risk dan benefitnya banyakan mana. Jangan sampai aktivitas itu malah membuat jantungnya nggak bagus. Betul, jangan sampai dengan kita menggunakan kaki palsu, malah aktivitasnya malah keganggu. Karena memang kaki palsu itu memang alat ganti namanya, alat ganti yang harus kita latih. Kemudian bukan kayak robot yang kita perintahkan dari kepala langsung dia jalan sendiri, seperti itu. Harus skillnya harus dilatih. Dok, sebelum kita tutup nih podcastnya, dokter bisa kasih tips apa nih untuk para penderita yang sudah di kaki palsu atau sudah diamputasi nih, dok, salah satu kakinya gitu, dok. Nah, tipsnya apa nih, dokter? Tipsnya sih untuk hidup berkualitas itu tidak harus dengan kaki palsu, itu yang pertama. Bahwa kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita itu dengan berbagai hal. Jadi kualitas hidup itu penting bagi semua orang. Meskipun dia sudah tidak punya kaki, tapi kita harus meningkatkan kualitas hidup kita seoptimal mungkin. Nah, sebagai contoh, karena kebetulan kita juga banyak berkecimpung di dunia disabilitas, lihatlah orang-orang yang
punya prestasi, punya pengakuan lebih di luar sana yang secara fisik dia tidak punya kaki misalkan, baik itu kakinya sudah diamputasi dari kecil atau memang sudah tidak punya kaki dari awal, ataupun dia diamputasi karena kecelakaan atau karena trauma seperti itu. Nah, banyak yang berhasil. Jadi lihatnya jangan lihat yang tidak berhasil, jangan lihat yang jelek-jeleknya. Contoh, banyak ada atlet, kita juga bisa melihat atlet Paralimpik, atlet Pocanas kalau di kita, Pekan Olahraga Cacat Nasional atau Paralimpik, yang dia tidak punya kaki malah, tapi dia punya prestasi. Dia punya prestasi, dia punya semangat hidup yang tinggi. Tapi malah dia bukan hanya bisa berfungsi normal, bisa berjalan, bisa beraktivitas, malah dia bisa menghasilkan uang meskipun dia tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Nah, bisa lebih dari malah sekedar hidup gitu ya dok. Bukan hanya hidup malah. Bisa lebih prestasi lebih tinggi lagi ya dok. Malah lebih hidup. Kemampuannya, dia lebih bisa menghasilkan uang. Bahkan mungkin dia pada saat sebelum diamputasi mungkin dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika dia diamputasi, dia dapat kaki palsu, mungkin dia dapat penghasilan lebih dengan mengikuti atlet misal, atau dia bekerja di suatu tempat. Gitu. Gitu. Bukan akhir dari dunia dia ya dok? Bukan, amputasi bukan akhir dari kehidupan. Kan berarti setelah hilang kaki, anggap lumpuh, nggak bisa bergerak ya? Iya, betul. Harus tetap termotivasi untuk lebih baik ya. Makanya datang ke Rumah Sakit Kalbu Intermedika, nanti kita assess yang kaki yang atau pasien yang mengalami amputasi, kita bisa nilai kemampuan ininya, kemudian kita bisa melakukan asesmen yang kita perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dia. Intinya adalah kualitas hidup, seperti itu. Kualitas hidupnya baik, baik itu dengan kaki palsu atau tanpa kaki palsu, bukan akhir segalanya. Baik. Dokter, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Atas waktunya, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama dokter di podcast ini bermanfaat bagi para sahabat Intermedika di luar sana ya dok ya. Dok, nanti aku undang lagi ya. Siap. Kita bicara lagi mengenai yang lain nih dok. Kan banyak tuh tadi kan yang bisa diuni sama spesialis rehab medik ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.